Halo Sobat YouTube, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan selamat datang di channel Anime Zirecap. Channelnya Zomblo friendly banget. Kali ini, Anime Zirecap bakal meringkas alur cerita anime isekai lagi yang berjudul Isekai wa Smartphone to Tomoni. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita gas ke alur ceritanya. Di awal film, ada Dewa Sableng yang ngobrol sama MC kita yang bernama Mochizuki Toya. Kita panggil aja dewa tersebut kakek petapa. Di sini, kakek petapa mau mereinkarnasi Toya yang udah meningsoy ke dunia lain alias isekai. Gara-gara si kakek petapa naruh petir sembarangan. Karena Toya ini orang baik, jadinya kakek petapa ngizinin Toya bawa HP-nya ke dunia lain. Tak lama kemudian, Toya udah sampai di isekai. Saat Toya lagi nyari penginapan bulan perak, Toya nolongin cewek yang mau ditipu sama preman. Toya pun main hajar aja itu dua preman tersebut dengan kekuatan cheat yang dikasih kakek petapa di awal tadi. Oh iya, itu cewek namanya Elze Silhoueska dan adiknya bernama Linze Silhoueska. Gak tau dah itu bacanya bener apa enggak. Kemudian Elze dan Linze membantu Toya menuju ke penginapan. Besoknya saat lagi nyari misi di guild, Toya kesulitan karena nggak bisa baca. Kemudian Toya memutuskan untuk membentuk party bersama Elze dan Linze. Mereka pun mengalahkan musuh dengan izinnya. Setelahnya, Toya minta diajarin membaca dan sihir kepada Linze. Dan karena Toya ini punya cheat, Toya bisa semua jenis sihir. Kemudian, mereka mengambil misi mengantar surat ke ibu kota. Dan saat di perjalanan, mereka nolongin cewek samurai yang lagi dikeroyok. Cewek tersebut bernama Yae Kokonoe. Ternyata Yae ini kehilangan dompetnya saat di perjalanan. Akhirnya Toya mentraktir Yae karena nggak tega. Kemudian mereka menuju ke ibu kota bersama. Dan saat di perjalanan Toya belajar banyak sihir. Tak lama kemudian Toya pakai sihir yang memperkuat indranya. Tiba-tiba Toya mencium bau darah. Mereka pun bergegas menuju lokasi tersebut. Sesampainya di sana mereka bertarung dengan Lizardman. Dan Toya langsung ngincer orang yang manggil Lizardman. Toya berhasil mengalahkannya. Lalu mereka menuju ke kereta kuda. Di sana ada Ciwi dan seorang kakek yang sekarat dan mau meningsoy. Saat kakek tersebut ngucapin wasiatnya, Toya menyembuhin kakek tersebut. Oh iya, itu Ciwi namanya Sushi Urnia Ortland, anak dari Alfred, seorang adipati yang merupakan adik raja. Karena susah banget jadinya, gue panggil Su aja. Singkat cerita, mereka sampai di rumah ayahnya Su. Kemudian, Toya ngobatin ibunya Su yang buta. Karena Toya udah berjasa, Toya dikasih uang yang banyak sama ayahnya Su. Saat Toya dan para Ciwi mau belanja, Toya nemuin anak yang bernama Alma. Ceritanya Alma ini lagi nyasar. Toya bantuin Alma balik ke kakaknya yang bernama Olga. Kemudian Toya nganterin bolu gulung kepada adipati. Dan mereka main shogi sampai larut malam. Setelah itu, party Toya ngerjain misi ngalahin kesatria yang gak ada palanya. Setelah mereka menang, Toya pakai sihirnya buat nemuin benda berharga dan menemukan sesuatu. Mereka pun ke ruang bawah tanah untuk memeriksanya. Saat mereka sampai, mereka menemukan tulisan kuno dan Toya memfotonya. Setelah itu, mereka menemukan monster dan segera keluar dari ruang bawah tanah tersebut karena tempat tersebut mau runtuh. Monster tersebut mengejar mereka. Mereka pun bertarung dengan monster tersebut. Akan tetapi, Elze terkena serangan itu monster dan Toya nyembuhin Elze. Singkat cerita, mereka menang lawan itu monster. Setelah itu, mereka melapor ke Adipati. Besoknya, saat Toya mau ke rumah Adipati, Toya diajak Adipati ke istana raja karena raja diracuni oleh seseorang. Sesampainya di istana, Toya dan Adipati disambut oleh Gubernur Balsam. Maksudnya Gubernur Balsa. Karena Balsa ini orangnya nyebelin, Toya pakai sihirnya buat ngerjain Balsa. Setelah itu, Toya sampai di kamar raja dan Toya nyembuhin raja yang sedang sekarat karena racun. Kemudian, Toya melakukan olah TKP di lokasi raja diracuni dan Toya memanggil semua orang yang berada di ruangan tersebut saat raja terkena racun. Balsa nuduh Olga yang meracuni raja. Singkat cerita, yang ngeracunin raja adalah Gubernur Balsa sendiri dan Balsa ditangkap. Setelah itu, Toya ngobrol bareng raja dan keluarganya. Tiba-tiba, Yumina selaku putri raja bilang ke raja kalau Toya adalah orang yang ingin dinikahinya dan raja menyetujuinya. Toya dan Yumina resmi bertunangan. Kemudian, Yumina bergabung
ke party Toya dan ikut ngerjain misi dari guild. Berkat kerjasama mereka yang kompak, mereka berhasil nyelesain misi dengan cepat. Setelah itu, Toya belajar sihir pemanggilan dan berhasil memanggil binatang suci Byakko. Saat Byakko minta adu tenaga sihir sama Toya, Byakko kalah, bahkan sampai tepar. Kemudian, Byakko dikasih nama Kohaku dan berubah wujud jadi kucing yang lucu, sampai jadi rebutan para ciwi. Setelah itu, mereka ngerjain misi nyelidikin slime. Dan saat Toya masuk ke kastil tempat slime tersebut, Toya kejatuhan panci. Ternyata panci tersebut adalah slime. Kemudian mereka ngelanjutin penyelidikan dan bertemu dengan gerombolan slime. Lalu mereka lari ke lantai 2. Ternyata di lantai 2 ada slime yang ngeluarin lendir, sehingga Toya dan para ciwi kepleset. Untungnya Toya dibantu Kohaku sehingga hanya para ciwi yang jatuh ke slime hijau. Toya membantu para ciwi, tapi sayangnya baju para ciwi pada rusak dan Toya malah nikmatin pemandangan tersebut sehingga Toya kena bogem 500 stack sama LZ. Singkat cerita, mereka sampai di ruangan peneliti slime tersebut. Di sana ada slime yang berubah bentuk niruin para ciwi yang lagi telanjang. Toya yang lihat hal tersebut lagi-lagi kena bogem LZ dan mereka membakar kastil tersebut. Kemudian Toya bantuin Linze belajar sihir baru. Berkat bantuan Toya, Linze berhasil menguasai sihir barunya. Setelah itu, Toya bersama para ciwi pergi ngeliat rumah baru Toya yang diberikan oleh raja. Setelah berkeliling rumah tersebut, Yumina mengajak para gadis untuk berbicara. Tak lama setelah itu, Adipati dan Su datang berkunjung. Di sini, Adipati meminta Toya untuk pergi ke Miss Mide agar Toya bisa membuat gate supaya kedua raja bisa berdiskusi dengan aman. Setelah itu, Toya pergi ke Miss Mide dengan rombongan Olga. Dan saat beristirahat, ada kelompok perampok yang mendekati rombongan Toya dan Toya mengatasi rombongan perampok tersebut dengan mudah. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Saat mereka hampir tiba di desa Eld, mereka bertemu dengan seekor naga yang mengamuk. Di desa tersebut, Toya dan beberapa rombongan pun membantu mengevakuasi warga desa. Sementara itu, Toya, Kohaku, dan Linze melawan naga tersebut. Dengan kerjasama mereka dan bantuan dari LZ dan Yae, Toya berhasil mengalahkan naga tersebut. Tak lama kemudian, Seryu datang dan meminta maaf kepada Toya karena salah satu naga muda yang ada di pengawasan naga tersebut lepas kendali. Keesokannya, warga desa mengucapkan rasa terima kasih kepada Toya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat Raja Miss Mide dan Yumina menyampaikan pesan yang ayahnya titipkan. Kemudian, Raja Miss Mide menantang Toya untuk duel karena Raja Miss Mide ini ternyata sangat suka bertarung. Dan saat bertarung, Toya meniru sihir netral milik raja tersebut dan Toya berhasil mengalahkan raja tersebut. Saat Toya beristirahat karena kelelahan di pesta, Toya mengikuti Paula, boneka beruang yang bergerak sendiri, dan Toya sampai di tempat peri yang bernama Lin. Kemudian mereka berdua membahas sihir netral milik Lin. Setelah itu Toya pergi. Esoknya Toya membuat senjata baru menggunakan taring naga yang diberikan kepala desa sebelumnya. Toya membuat senjata sejenis pistol revolver yang bisa berubah menjadi pedang. Toya juga membuat pistol untuk Yumina dan Linze. Setelah itu, Toya, Yumina, dan Linze pergi jalan-jalan. Tiba-tiba, Kohaku bilang kalau ada orang yang mengawasi mereka. Kemudian, Toya menangkap orang yang mengawasinya dengan mudah. Dan saat Toya memeriksa mereka, ternyata mereka adalah Lapis dan Cecil yang sedang bertugas menjaga Putri Yumina. Kemudian Toya mengatur pertemuan kedua raja. Setelah itu Toya beserta para ciwi pulang dan sesampainya di rumah Toya ketiduran. Saat Toya ingin mandi, Toya nggak sengaja melihat para ciwi yang setengah bugil. Toya pun kena ceramah para ciwi. Saat Toya sedang membuat sepeda, Adipati datang berkunjung dan pada akhirnya mereka pada asik bermain sepeda yang dibuat oleh Toya. Karena Adipati meminta sepeda lagi dan Toya kehabisan bahan untuk membuat sepeda, Toya pergi untuk membelinya. Dan di perjalanan, Toya bertemu Rene yang sedang dipalak. Toya pun membantu Rene dan memberikan pekerjaan kepada Rene sebagai pelayan di rumah Toya. Sampai Toya lupa sama bahan untuk membuat sepeda. Keesokannya, Toya, Yumina, dan Su pergi mencari bahan untuk membuat sepeda. Sepulangnya, Toya kedatangan Lin dan Charlotte. Ternyata Lin datang untuk membahas tentang monster kristal yang dikalahkan Toya beberapa waktu lalu dan meminta Toya mengantarnya ke Isen untuk mencari reruntuhan dari Babylon. Karena Yae berasal dari Isen, Lin meminta Toya membaca pikiran Yae dan membuka gate ke Isen. Setelah itu,
mereka pergi ke Isen. Sesampainya di Isen, mereka langsung pergi ke rumah orang tua Yae. Sesampainya di rumah Yae, mereka mendapat kabar kalau ayah dan kakak Yae sedang ikut perang. Toya pun pergi ke medan perang untuk membantu ayah dan kakaknya Yae. Dan sesampainya di sana, Toya langsung pergi menghajar pasukan musuh. Dengan izinnya mengalahkan pasukan musuh. Setelah itu, Toya diminta untuk menyelamatkan Takeda, dan Toya mendapat bantuan dari Tsubaki. Singkat cerita, Toya membaca pikiran Tsubaki, kemudian pergi bersama Lin dan Tsubaki untuk menyelamatkan Takeda. Sesampainya di sana, Toya dan Lin menggunakan sihir tembus pandang. Tapi, tiba-tiba, Lin meremas-remas milik Tsubaki yang gede. Setelah itu, Toya menyelamatkan 3 jenderal yang ditahan. Lalu, mereka pergi ke pemimpin musuh untuk menyelamatkan Takeda. Tapi Takeda dikendalikan oleh pemimpin musuh, dan dengan sihirnya Toya dengan mudah mengalahkan pemimpin musuh. Namun Takeda juga harus meningsoy. Setelah itu Toya dan para Chiwi pergi mencari reruntuhan Babylon. Ternyata reruntuhan itu ada di dasar laut, dan sebelum mereka melanjutkan mencari reruntuhan, Toya mengundang anggota keluarga kerajaan untuk bermain di pantai. Setelah Toya dan keluarga raja puas bersenang-senang, Toya melanjutkan mencari reruntuhan. Tapi karena Toya kehabisan nafas sebelum sampai di reruntuhan tersebut, jadi Toya naik lagi dan memutuskan untuk memanggil hewan salmon baru. Dan berkat bantuan Kohaku, Toya berhasil memanggil hewan ular dan kura-kura. Dan setelah Toya berhasil mengalahkan hewan tersebut, Toya membuat kontrak majikan dan pelayan, dan hewan tersebut diberi nama Sango untuk si ular dan Kokuyo untuk si kura-kura. Setelah itu, Sango dan Kokuyo membantu Toya mencari reruntuhan. Tak lama mencari, mereka menemukan suatu alat sihir, dan Toya mengalirkan sihirnya ke alat tersebut, sehingga alat tersebut mengaktifkan sihir teleportasi menuju reruntuhan Babylon. Sesampainya di reruntuhan, Toya disambut Chiwi yang bernama Francesca. Francesca tidak pakai rok, sehingga celana dalamnya kelihatan. Karena Toya ngerasa risih, akhirnya Chiwi tersebut memakai roknya, dan Chiwi tersebut nganter Toya berkeliling. Karena Toya lolos dari tes Chiwi tersebut, Toya dijadiin tuannya dan pemilik dari reruntuhan tersebut. Oh iya, Kak ini adalah sebuah robot yang mirip sama manusia. Setelah itu, Toya memanggil para Chiwi ke tempat tersebut. Setelah ada sedikit kejadian kecil, Yumina ngajak para Chiwi berkeliling sambil ngebahas sesuatu. Setelah selesai berbicara, mereka kembali ke Toya yang sedang membahas reruntuhan Babylon dengan Lin dan Siska. Tiba-tiba, Siska mencium Toya untuk mendapatkan DNA-nya, sehingga membuat para Chiwi terkejut. Dan tiba-tiba, Linze menyatakan perasaannya kepada Toya, lalu menciumnya, sehingga membuat yang lain semakin terkejut. Setelah itu, Siska dijadiin pelayan di rumah Toya, dan saat Toya sedang rebahan, tiba-tiba Yumina datang buat ngobrol sama Toya. Yumina bilang kalau Yumina marah karena belum pernah berciuman sama Toya, tapi malah keduluan sama Siska dan Linze. Dan agar Yumina mau maafin Toya, Toya harus nyium Yumina. Setelah itu, Yumina nanyain perasaan Toya terhadap Linze, dan Toya bilang kalau Toya suka sama Linze. Ternyata Linze ada di situ ngedengerin semuanya yang dibicarain Toya dan Yumina. Dan itu semua adalah ide Yumina agar Linze nggak khawatir lagi. Keesokannya, LZ dan Yae ngajak Toya untuk bertarung. Dan jika LZ dan Yae menang, mereka akan meminta sesuatu kepada Toya. Singkat cerita, mereka bertarung dengan sengit. Dan karena kerjasama LZ dan Yae, mereka memenangkan pertarungan tersebut. Lalu LZ dan Yae meminta agar dijadikan seperti Yumina dan Linze. Toya pun menyetujuinya. Ternyata itu adalah ide dari Yumina. Setelah itu, Toya pergi ke Taman Babylon, dan Siska datang memberikan pesan Dr. Hakaze, sang pencipta Babylon, kepada Toya. Setelah itu, Toya pergi ke tempat kakek petapa untuk curhat perihal masalahnya dengan para Chiwi yang meminta dinikahi Toya. Dan kakek petapa memanggil Dewi Percintaan untuk membantu Toya. Toya pun curhat ke Dewi tersebut. Setelah itu, Toya ngobrol dengan para Chiwi kalau Toya tidak bisa menikahi mereka dalam waktu dekat, tapi Toya pasti akan menikahi mereka suatu saat nanti. Lalu Siska yang sedang menguping berbicara kalau menurut ramalan Dr. Hakaze, Toya akan memiliki 9 istri. Setelah itu, anime ini ditutup dengan pertemuan Toya dengan seorang laki-laki yang berambut putih. Nah, itulah tadi alur cerita anime Isekai wa Smartphone to Tomoni. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Saya, selaku autor dari video ini, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di next video.